anak didik kita, yang kita lakukan selama ini hanya sebuah ilusi menurut ini teorinya terkonfirmasi oleh William Glasser. Tapi apa yang kita akan lakukan ke depan supaya ada motivasi intrinsik dan sesuai yang mungkin ini akan dijawab selanjutnya. Ya, jadi ada di sini tabel siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu. Ya, ada namanya stimulus respon. Ya, kemudian teori kontrol pilihan. Yang pertama adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, sama dengan kita biasa lakukan setiap hari. Ya, kita lakukan, kita mencoba untuk mengakses siswa supaya sama pendapatan. Ya, kita mengajak supaya bagaimana siswa supaya sama pemahamannya dengan yang lain, sama dengan yang kita pikirkan. Ya, itu yang kita paksakan. Ya, kemudian teori kontrol pilihannya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, jadi yang mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua tentang guru dilihat sebagai sesuatu yang salah. Ada jawabannya. Sesuatu yang salah. Semua perilaku ini dijual. Yang maksudnya itu kalau siswa berperilaku jelek, ya pasti kita pandang bahwa ini salah. Ya, tapi alasan kita belum tentu paham bahwa siswa itu berperilaku seperti itu mungkin ada alasannya. Ada penyebabnya. Misalnya berperilaku terlambat. Ya, kita perlu tahu dulu bahwa apa alasannya dia datang. Ya, dan kita langsung menjustifikasi bahwa ya Anda datang terlambat berarti Anda salah. Ya, belum tentu. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah melihat videonya anak SMA yang di Makassar ya. Ya, yang 3 hari datang terlambat oleh gurunya. Ya, ternyata itu kan gurunya dengan otoriter tegas dan langsung menjas bahwa ini semuanya dilempar kalau dia terlambat dan sebagainya. Tapi ternyata intinya adalah menyedihkan karena orang tuanya meninggal. Ya, tahun pertama orang tuanya diantar ke rumah sakit, tahun kedua dia rawat, kemudian tahun ketiga ternyata meninggal orang tuanya. Ya, itu seperti itu yang dimaksud. Ya, kemudian kesalahan orang lain bisa mengontrol saya, yaitu stimulus respon. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, jadi kesalahan orang lain bisa mengontrol saya. Berarti bukan orang lain yang bisa mengontrol kita, tapi yang mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Ya, sama kalau pendidik guru yang mengontrol kita adalah diri kita sendiri, bukan kepala sekolah. Ya, bukan karena teman. Ya, seperti itu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, itu stimulusnya. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa dikontrol hanya diri kita sendiri. Ya, itu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, kemudian kalau kita membujuk biasanya dipaksa. Ya. Tapi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya. Kemudian model berpikir menangkap. Ya, sama ini kalau kita. Jadi jangan sampai kita menangani siswa kita berpikir menang kalah. Ya, kalau saya di kasus seperti ini siswa, berarti saya nakal siswa. Ya, kurang ajar itu biasanya kurang ajar siswa kasih begini kan. Ya, berarti kan kalah. Tapi kalau ditangani, ya harusnya ditangani model kita berpikir menang. Ya, siswa menang, kembali kelompoknya dengan bahagia, ya kita juga. Ya, tapi tergantung daripada bagaimana penanganannya. Ya, itu akan nanti sebenarnya akan ada langkah restitusi, ada segitiga restitusi untuk penanganan siswa. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut. Ya, makna disiplin positif. Ya, jadi yang kedua disiplin positif berasal dari kata belajar. Ya, jadi itu belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang telah dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, bukan dengan apa yang kita target atau pencapaian sesuatu yang mulia. Ya, jadi biasanya itu kata disiplin itu cenderung kita berpikir ketidaknyamanan. Tidak nyaman.
Ya, karena seperti itu yang kita pikirkan tidak nyaman karena kayak disuruh datang jam 7, karena ada aturan. Tapi kan tidak nyaman rasanya. Ya bukan, tapi bukan itu tujuan sebenarnya, tapi belajar. Ya, kita ini menumbuhkan kesadaran motivasi dalam diri kita untuk disiplin positif. Ya, jadi bukan karena adanya aturan maka muncul hal-hal yang tidak nyaman dirasa. Ya, seperti itu. Ya, mungkin sama. Kemudian yang selanjutnya adalah kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Jadi yang ketiga ini, jadi ada di gambarnya itu adalah ada kasih sayang dan rasa diterima, bahasa Inggrisnya belonging, betul? Ya, penguasaan atau power, ya, survive, bertahan hidup, fun, kesenangan, kemudian kelima adalah freedom, kebebasan. Jadi biasanya ini alasan peserta ini untuk melakukan sesuatu di sekolah, untuk melakukan tindakan biasanya karena ada kebutuhan dasarnya. Ya, mungkin dia melakukan karena mau diperhatikan, mau merasa diterima. Ya, itu alasannya. Ya, mungkin karena dia melakukan karena mau menguasai temannya. Ya, merasa paling hebat. Ya, kemudian mungkin dia lakukan karena mau bertahan hidup, survive. Ya. Kemudian mau bebas dan butuh kesenangan. Ya, sekiranya itu. Jadi realitas kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan yang lain terhadap dunia. Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda. Jadi itu alasan kita bukan hanya sesuatu, kita juga sebenarnya melakukan sesuatu karena kebutuhan. Kita mau bebas, ya kita tidak mau terikat dengan aturan, ya kemudian kita mau senang, ya kita mau menguat berpuasa, mau bertahan hidup dan kasih sayang. Itu dasarnya kebutuhan dasar manusia. Ada kasus di sini. Kasus satu, Bu Hukmah salah seorang guru di SD 83 pagi-pagi sedang bingung menghadapi ulah setelah mulut di kelas bernama Reski. Ya, beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Reski yang seringkali meminta doa mengajak mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi seperti ini, Ibu Hukmah, seperti Ibu Hukmah, apa yang Anda lakukan? Jadi menurut Bapak Ibu ini misalnya kita kayaknya SD ya, biasanya kan SD disuruh bawa bekal. Ya, salah satu siswa itu di dalam kelas itu biasa mengambil bekalnya temannya. Merampas. Mengambil, merampas bekalnya temannya. Ya, padahal dia juga mungkin kita juga tidak tahu apakah dia membawa bekal, dia tidak mau, apakah dia juga membawa bekal. Menurut pandangan Bapak Ibu, kira-kira apa alasannya ini Reski melakukan dalam 5 kebutuhan dasar tadi? Dia mau menguasai. Oke, siapa? Pak? Oh, oke, jadi pendapatnya Pak Herwi adalah dia mau menguasai temannya. Oke, ya bisa. Ya, kemudian ada lagi yang lain. Kira-kira apa alasannya dia mengambil makanannya? Ada 5 pilihan tadi. Ya, ada 5 pilihan tadi. Ya, ini pilihan tadi pemaksaan awal karena dia mungkin menurut Pak Herwi adalah dia merasa paling hebat, kuat. Ya, besar. Kesenangan. Apa yang lain? Kesenangan. Jadi dia juga merasa senang. Oke. Dia bertahan hidup karena mungkin tidak membawa Makanan. Oke. Yang apa? Tidak membawa bekal dia, makanya mengambil makanan yang temannya. Betul juga. Ya. Iya. Kemudian bisa masih juga ini. Ya, adalah mau diperhatikan oleh temannya atau mau diperhatikan oleh gurunya. Ya, ketika dia membuat sesuatu hal pasti diperhatikan. Ya, kenapa? Ya, itu mana? Ya. Saya kira itu. Jadi mungkin bisa dilihat di sini dalam konteks penerapan budaya positif pada kasus ada 5 kemungkinan. Yang tadi, ya Reski lapar dan orang tua yang tidak membawakan makanan siang bagi survive. Jadi dia tidak membawa dia apa? Ya, ada 5 konteks yang mungkin bisa terjadi. Kemudian kedua adalah teman Reski jadi perhatian, cinta dan kasih sayang. Ya, karena Reski melakukan hal-hal tersebut yang mau perhatikan, mau diperhatikan, sehingga temannya ini semakin dekat terhadap Reski, mau dikasih sayang dan lain sebagainya. Kemudian ketiga adalah Reski merasa hebat karena memenuhi keinginannya. Dia merasa hebat, yang menguasai temannya.
Poin keempat adalah Reski merasa bosan dengan bekal yang dia bawa terus, kebebasan. Ya mungkin dia bawa bekal, tapi sudah bosan. Ya, mau mencoba mungkin temannya bawa ayam. Ya, sedangkan dia telur terus mungkin dia bawa atau indomie dia bawa. Ya, dia mencoba dengan bekal temannya. Ya, seperti itu. Sehingga dia mau bebas, masa bebas. Kemudian yang kelima adalah Reski hanya iseng dan menikmati ekspresi wajah temannya yang besar. Ya, biasa memang ada anak-anak itu tinggi, ya isengnya. Selainnya orang sih macul lagi. Ya, nah senang melihat temannya kalau dia marah, ya dia menangis karena memang sebenarnya bukan mau menghukum, ya bukan mau berbuat kasar, tapi dia ada iseng tenang, nggak suka ya, ngacul ke temannya. Ya mungkin seperti itu. Jadi konteks masalah tadi ya bisa masuk lima-limanya, tergantung kita mau lihat. Nah itulah pentingnya kita sebagai menangani peserta didik, dan kita tahu dulu alasannya apa. Ya jangan langsung menghukum saja. Kita tahu alasannya dulu, karena kebutuhan dasar manusia ya ada di. Mungkin seperti itu. Ya, kemudian teori motivasi perilaku manusia. Ya, jadi semua perilaku kita itu biasanya memiliki tujuan. Ya, kenapa melakukan sesuatu? Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan, biasanya kita melakukan karena untuk menghindari ketidaknyamanan, tidak nyaman. Ya, apa itu? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ditegur mungkin. Saya akan terlambat karena kepala sekolah. Ya, kalau saya tidak datang tepat waktu, mungkin kepala sekolah saya akan nyam-nyam. Berarti menghindari ketidaknyamanan. Contoh. Ya, itu ya. Berarti dia termasuk motivasi eksternal. Dan kedua, dia melakukan sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan, hanya karena takut. Ya, mengetahui. Ya, seperti itu. Ya sama dengan siswa juga mungkin datang tepat karena mengetahui wanita. Ya, dinyawa mungkin. Ya, itu jangan tersinggung. Ya wanita yang berasa. Ya, kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi. Ya, reward, hadiah, pujian. Ya, dia datang, misalnya guru ini datang ke sekolah cepat, anak-anak dipuji. Goyang itu ya. Ya, biasa juga ada CCN, calon muka ya. Ya, calon muka ada bilang. Itu kenapa biasanya ini teori yang motivasi melakukan itu. Karena bisa saja karena dia adalah mau dapat hadiah, mau dapat pujian. Ya, makanya itu dalam kurikulum Merdeka dihilangkan prestasi. Ya, prestasi, hadiah karena ranking. Ya, berbesar ranking karena ini karena antara hukuman dan hadiah itu sama saja. Ya, sama saja karena dia asalnya dari motivasi eksternal. Nanti kita mau lakukan karena takut, nanti kita mau lakukan karena ada hadiah. Tapi yang diharapkan karena yang ketiga, menghargai dirinya sendiri. Jadi yang mana saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Berarti dia adalah muncul dari dirinya sendiri memang. Ya, tentunya motivasi, ada motivasi internal. Berarti motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri. Dua, ya seperti itu. Jadi ini adalah teori motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, nah ini hukuman atau konsekuensi. Ya, hukuman. Jadi ada lagi kasus di sini. Andi kurang menguasai pelajaran matematika, ya, atau pelajaran bahasa Indonesia. Ya, sehingga kepada pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam-diri atau menggambar pada buku pelajarannya. Pada saat itu matematika kuliah bertanya, Andi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan pasnya dari khusus serta beliau menjadi garang pada saat dia menjawab. Seluruh teman tertawa melihat Andi yang gugup dan terkejut. Kuliah pada saat itu membiarkan teman-teman Andi menertawakan. Andi yang tergugur dan malu yang luar biasa dan memanggil Andi untuk maju ke depan dan pergi depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab. Ya. Kemudian pertanyaan apakah Anda setuju
setuju dengan tindakan bulian? Bapak Ibu setuju dengan tindakan bulian? Zaman dulu setuju ya? Zaman dulu. Ya, zaman dulu setuju katanya. Ya, zaman dulu oke. Setuju. Kemudian kalau ada tindakan yang diberikan bulian terhadap anti hukuman atau konsekuensi, kita setuju atau tidak? Tidak. Bisa. Ya kenapa tidak? Pak Rizky, kenapa tidak? Tidak setuju dengan tindakan yang mulia karena semua mahasiswa beda-beda Ya. memiliki skill dan minat masing-masing. Bagaimana kita sebagai seorang guru mempelajari kelebihan sebagai pertama, kemudian kita memasukkan mengisikan dengan pembelajaran matematika tadi. Dia maksudnya dia lewat apa dia masuk metode IKA baru bisa dia memahami tentang pelajaran matematika atau bagaimana. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Rizky. Jadi intinya adalah kita harus mengetahui kekuatan yang dimiliki oleh siswa. Jadi mungkin pada umumnya adalah tidak setuju. Ya, tidak setuju. Ya, kenapa tidak setuju? Ya, karena itu termasuk hukuman yang diberikan. Kemudian alasannya adalah dia memberikan hukuman tidak sesuai, yang tidak sesuai. Maksudnya itu apa yang dilakukan Andi tidak sesuai dengan yang dihukum. Ya, harusnya misalnya kalau kita tidak tahu pelajaran matematika, berarti kita harus kasih pelajaran tambahan ya tentang matematika, bukan maju ke depan mengangkat kaki, karena tidak ada relevansinya, tidak ada hubungannya antara apa yang dilakukan terhadap hukuman yang diberikan. Ya, seperti itu. Makanya ini menurut Anda tindakan bulian terhadap Andi adalah hukuman atau konsekuensi, berarti dia adalah hukuman. Ya, karena itu tidak ada hubungannya. Ya, makanya mungkin ada di belakang. Ya ini tindakan itu hukuman atau konsekuensi, berarti ada di belakang mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Berarti dia termasuk hukuman. Ya, dan memiliki lapangan masuk kali karena terlambat hari di sekolah, hukuman. Murid diminta untuk puasa 15 hari dan tidak menggunakan masker ke sekolah, berarti dia adalah hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret termasuk konsekuensi. Maksudnya itu siswa mencoret kertasnya temannya, berarti yang harus dilakukan siswa adalah bukan dipukul, bukan disuruh pusat, tapi disuruh mengganti. Maka itulah konsekuensi. Harusnya. Jadi makanya kita Bapak Ibu melakukan sesuatu terhadap siswa, ya upayakan kita konsekuensi. Ada kaitannya. Datang terlambat masuk ke pelajaran, ya jangan dihukum dengan hal-hal yang lain, tapi sesuai dengan konsekuensinya. Ya, misalnya dapat terlambat, maka dia akan tinggal terlambat keluar ya sebentar. Maka itu kan konsekuensi. Ya, oke, silakan. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya terkait dari apa yang sering kita lakukan di dalam kelas, terkhusus untuk pembelajaran pendidikan agama. Ya. Bagaimana kira-kira kalau misalkan pada saat proses PBM berlangsung di kelas, terus ada anak-anak satu orang yang hanya cerita di belakang, terus saya kasih hukuman atau konsekuensi itu kalau misalkan saya suruh menghafal 2 etika saja. Bagaimana itu Pak? Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Terima kasih. Apa yang bisa dilakukan atau tidak? Ya, jadi ini kasusnya Ibu Hamdana agama, belajar mengajar agama, tapi ada anak yang cerita di belakang, kemudian saya kasih apakah hukuman yang akan menghafal ke doa kita. Ya, kalau menurut pemahaman saya, karena ini agama dan dia juga menyuruh untuk menghafal doa kita, tapi berkaitan dengan agama, maka dia masuk konsekuensi, bukan di hukuman. Kecuali kalau karena anak-anak ribut karena suruh push up, berarti tidak ada kaitannya antara belajar agama dengan push up. Ya, makanya itu memberikan tindakan terhadap anak-anak harus sesuai dengan
Ada hukumannya relevansi. Mungkin seperti itu. Ya, jadi terima kasih. Sedikit Pak. Ya, mungkin ada lagi. Ya, ramai. Utamanya masalah hukuman dan konsekuensi. Ini tadi berhubungan dengan apa yang dibahas oleh Bu Hamdana. Sebenarnya Bu, saya pernah lakukan juga di SMP 14 dulu. Ketika anak-anak tidak menyelesaikan tugas saya, ataupun ada sesuatu hal di dalam proses pembelajaran dia tidak ikuti dengan baik, terkadang saya lebih mengarah, padahal saya bahasa Inggris loh Bu, lebih mengarah kepada pendidikan agama. Apa itu? Tabena. Saya kasih waktu 10 menit di hafal ke surat Al-Falaq misalnya. Yang jadi pertanyaan saya, apakah ini masuk di hukuman atau konsekuensi? Mengingat apa yang sebenarnya saya lakukan itu adalah sebuah hal yang positif. Memang bukan mata pelajaran saya, tidak ada hubungannya dengan bahasa Inggris, tapi setidaknya ada nilai ilmu yang lain yang lebih mendasar lagi. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya Bapak Kepala Sekolah. Ya, terkait dengan kasusnya mungkin pernah dilakukan adalah beliau mengajar bahasa Inggris, tapi ketika ada anak-anak mungkin melanggar aturan, dia berikan hukuman dengan agama. Seperti ini mungkin secara pribadi sah-sah saja, karena hukuman yang diberikan adalah bukan hukuman fisik, ya bukan hukuman untuk menjatuhkan harga dirinya anak-anak dan menjadikan nama baiknya anak-anak. Ya sah-sah saja. Ya tapi itu bisa masuk konsekuensi. Tapi seperti ini kita kembali dulu ke keyakinan kelas yang kita buat harusnya. Kita kembali ke itu. Jadi nanti kita akan sebentar masuk ke keyakinan kelas. Kita kembali ke keyakinan kelas. Yang kita buat apa yang pernah kita sepakati. Biasanya kan keyakinan kelas itu ada konsekuensi di dalamnya yang telah kita buat. Yang misalnya ketika anak-anak libur, ya ada konsekuensi di dalamnya yang kita harus sepakati bersama. Tapi dalam membuat keyakinan kelas itu bersama dengan anak-anak, bukan kita sendiri yang memutuskan. Ya, jadi itu intinya kembali ke situ. Ya, tapi secara pribadi menurut saya ya bisa masuk sebagai konsekuensi atau sah-sah saja dilakukan itu sepanjang itu tidak bukan menghukum fisik atau melakukan tindakan yang membentangkan martabatnya. Karena itu juga adalah demi kepentingan anak. Ya, karena berkaitan persoalan agama. Ya mungkin seperti itu jawaban saya. Tapi intinya adalah ya kita kembali ke keyakinan kelas dulu. Ya, sebenarnya nanti sebentar akan dibahas. Sebenarnya kita sebagai pendidik itu harusnya kita bertindak paling atas itu manusia. Tidak pernah menghukum, tapi kita memberikan kesempatan kepada anak untuk mencari solusi saja. Ya, karena ada tingkatannya sebentar itu ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, pemantau dan sampai ke manajer. Tapi paling tidak katanya itu ya kita kalau bergeser dari manajer kita jadi pemantau. Itu konsekuensi. Ya, menerapkan konsekuensi kita pemantau. Ya, tapi yang diharapkan kita adalah manajer. Tapi untuk sampai ke manajer ini agak-agak sangat susah. Memang perlu waktu yang lama. Ya, tidak mudah seperti dengan mengembalikan telapak tangan. Ya bisa saja kita mulai dulu tahap ke tahap hukum dulu. Ya, setelah itu menghukum yang berlanjut ya guys. Mungkin seperti itu. Makasih, Pak. Ya, bisa saya lanjut. Ya, jadi itu adalah hukuman dan konsekuensi. Ya, tapi kalau ada yang mau bertanya bisa sebelum saya lanjut. Ya, saya mau lanjut ke ini, restitusi. Ya, itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya mereka. Ya,
sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya mereka dengan karakter yang lebih kuat, nyaman, bahagia kepada kelompoknya. Ya, restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa mereka inginkan menjadi tujuan kuliah. Ya, dalam bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, itu menurut dosen. Jadi itu restitusi. Ya, ini dia posisi kita. Yang posisi dulu. Yang pertama menghukum. Ya, kita menghukum. Berarti menghukum setelah Bapak Ibu sudah tahu apa yang dilakukan guru, ya kita memberikan tindakan seenaknya saja tanpa ada hukuman, tanpa ada pemberitaannya. Kemudian membuat merasa bersalah. Ya, kita juga ingin membuat murid merasa bersalah. Ya, kemudian kita sebagai teman, bestie. Ya. Kemudian kita adalah sebagai pemantau. Ya, guru dia sebagai pemantau. Dan yang paling tinggi adalah guru sebagai manajer. Jadi harapkan ini yang kita pada posisi ini. Ya. Tapi untuk mencari posisi itu sulit. Ya, bukan sulit, ya perlu waktu yang lama. Ya, seperti itu. Mungkin bisa dilihat, tidak terlalu ini. Ya, ada 5 posisi kontrol guru. Identitas dalam, ya kontrol dari luar itu ya itu menghukum, membuat merasa bersalah. Ya mungkin tulisannya ini agak bercampur. Ya, jadi menghukum itu menghaudi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, dan juga masuk semuanya. Ya, guru yang dia perbuat. Kemudian membuat rasa bersalah. Ya, membuat rasa bersalah. Biasanya kita lakukan, saya kecewa. Ya, saya kecewa dengan Anda. Berarti itu kan merasa bersalah sesuatu. Ya. Kemudian teman, ayolah, ya, demi saya, karena saya, ya, ayo bisa Anda lakukan karena saya. Berarti itu kan teman, ya, itu mengajak sesuatu. Kemudian pemantau, ya tadi. Itu masuk kan, teman dengan pemantau masuk identitas penghasil sukses. Ya, tapi dua kontrol kami, 2 motivasi ekstrinsik juga. Ya, mengharapkan imbalan ketergantungan pada orang lain. Jadi itu pemantau, masuk di pemantau. Ya mungkin pemantau itu menghitung lagi apa aturannya, apa konsekuensinya. Berarti itu pemantau. Sesuai dengan keyakinan yang pernah kita sepakati apa. Jadi apa yang kita lakukan berarti konsekuensinya apa? Jadi itu masuk kategori pemantau. Ya kalau manajer, ini manajer itu mungkin di sini tulisannya, dia masuk mencari solusi. Siswa itu menemukan solusinya sendiri atas apa yang dia lakukan. Itu mencari solusinya. Contoh, ketika siswa terlambat, kita kasih sampaikan siswa apa kira-kira solusi Anda sehingga tidak terlambat lagi. Ya, siswa nanti menjawab, kalau sebelumnya kita tahu semua apa menjadi alasannya, kenapa terlambat, ya mungkin kita sebentar seketika seterusnya akan ada. Ya mungkin siswa menjawab, mungkin kalau saya terlambat karena main game sampai subuh. Ya, kira-kira apa solusinya supaya tidak terlambat lagi? Ya mungkin siswa katakan, ya saya akan tidak main game lagi sampai subuh. Ya, saya akan tidur lebih awal dan saya akan bangun lebih pagi dan saya harus ke sekolah tidak terlambat lagi. Itu kan solusi ya dia. Ya, dia ingin. Ya, seperti itu. Nanti akan saya perlihatkan uang